bersama Andini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kebijakan pemerintah dan arah pengembangan hukum pada masa Orde Lama. Betul banget, Erin. Kita akan segera mulai pembahasannya. Sebelum mulai, aku mau pantun nih. Pantun apaan tuh? Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara hari ini. Kita akan mulai ya. Nah, masa Orde Lama itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Waktu Indonesia baru merdeka dan masih mencari bentuk sistem pemerintahan serta arah hukumnya. Awalnya Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, di mana kekuasaan lebih banyak dipegang oleh parlemen, tapi karena sering terjadi pergantian kabinet dan politiknya tidak stabil, akhirnya Soekarno mengambil langkah besar. Betul banget, Erin. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan sejak itu mulailah masa demokrasi terpimpin. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini, kekuasaan presiden jadi sangat besar. Banyak keputusan penting, termasuk di bidang hukum, ditentukan langsung oleh presiden. Selain itu, Soekarno juga memperkenalkan ideologi Nasakom, singkatannya dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya buat menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia waktu itu. Tapi karena politik sangat dominan, hukum di masa itu jadi tidak bisa berjalan secara independen. Ya, benar. Hukum lebih dipakai sebagai alat revolusi dan alat politik untuk mendukung cita-cita nasional, bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan atau kepastian hukum. Akibatnya, sistem hukum pada masa Orde Lama sering berubah sesuai kepentingan politik. Bahkan lembaga-lembaga hukum seperti DPR dan Mahkamah Agung pun perannya jadi terbatas, karena keputusan akhir biasanya tetap berada di tangan presiden. Jadi bisa dibilang hukum saat itu diarahkan menjaga stabilitas dan menjaga revolusi, bukan untuk melindungi hak-hak rakyat secara menyeluruh. Kesimpulannya, pada masa Orde Lama, arah pengembangan hukum sangat dipengaruhi oleh politik dan ideologi negara. Hukum dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan dan mendukung revolusi nasional. Tapi meski begitu, masa ini tetap jadi bagian penting dari sejarah pembentukan sistem hukum Indonesia. Setuju banget. Oke, itu pembahasan kita tentang hukum di masa Orde Lama. Terima kasih udah dengerin teman-teman. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru buat kamu semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena masih banyak topik yang menarik akan kita bahas. Sampai jumpa teman-teman. And in this moment, I swear